Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ricky Yuliardi Nugraha di channelnya KTCP TV. Pada kali ini saya bersama rekan-rekan yang sudah ada di sini akan berbincang-bincang santai yang akan mengangkat dengan tema tentang ekoenzim. Nah, di sini saya tidak sendirian. Di samping kanan saya ada Kang Nurul. Kemudian di samping Kang Nurul ada Kang Ari, dan sebelah kiri saya ada Kang Oteng. Ini adalah para pelaku yang mungkin lebih tahu dan lebih paham tentang bagaimana cara ataupun apa sih itu ekoenzim, dan mungkin juga bisa bermanfaat untuk apa ekoenzim. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menanyakan beberapa perihal tentang ekoenzim kepada Kang Nurul. Oke, baik Kang Nurul. Mungkin kita sharing-sharing santai saja untuk mengedukasi kepada masyarakat luas tentang penggunaan ataupun cara pembuatan ekoenzim dan fungsinya itu buat apa. Belum lebih jelasnya lagi, mungkin bisa dijelaskan ekoenzim itu apa, dan mungkin bisa dijelaskan juga bisa didapatkan bahan-bahannya dari seperti apa. Siap. Oke, sebelumnya terima kasih buat tim dari KTCP TV dan juga Kang Ari dari UBA, terus Kang Oten dari Karang Taruna, Ketua Karang Taruna, dan teman-teman yang sudah hadir ke tempat saya. Oke, ekoenzim ini adalah hasil fermentasi buah dan sayuran. Simpelnya itu dibuat untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Nah, beberapa yang bisa dibikin ekoenzim itu yaitu ada sayuran, jenis apapun bisa, cuman yang tidak boleh itu paling mungkin jenis bawang-bawangan yang baunya menyengat. Nah, terus kalau dari buah-buahan bebas juga, sama semua jenis buah-buahan boleh. Yang tidak boleh itu seperti kulit durian, terus kedong-dong itu nggak boleh, karena takutnya nanti kan nggak mungkin sampai busuk betul gitu. Jadi yang bisa digunakan sebagai ekoenzim ini adalah sayur dan buah-buahan yang memang segar. Nah, kalaupun misalkan busuknya nggak terlalu banyak, dibuang busuknya, nanti dimasukkan. Terus ada juga beberapa yang bisa dibikin dari kulit sayuran, jenis-jenis sayuran, terus buah-buahan juga ada kulit jeruk, kulit mangga, kulit semangka, dan banyak lagi lah yang bisa digunakan. Alat yang bisa atau perlu disiapkan ketika kita membuat ekoenzim adalah, yang paling penting adalah apa yang menjadi bahan fermentasinya. Gula, ada juga molase, ada juga yang disebut gula merah tebu, ada gula merah kelapa, beda-beda kan. Tapi yang paling murah yang bisa didapatkan kita yaitu molase. Molase itu lebih rendah harganya. Kalau hitung-hitungan ekonomi kan kita tujuannya untuk mengurangi sampah, tapi dengan ekonomi yang gak terlalu banyak biaya. Nah, kalau molase itu tetes tebu itu lebih murah ketimbang gula yang memang udah di pasaran. Hanya saja buat daerah-daerah, beberapa daerah molase itu tidak ada. Kita perlu dapatkan molase itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Jawa Barat mungkin daerah sekitar Indramayu, Subang, pokoknya yang ada pohon tebu lah. Kalau sama gula putih jangan. Gula putih itu memang sudah dikristalkan. Nah, ya, ini betul. Molase itu adalah hasil dari limbah pembuatan gula putih. Nah, gitu kan sih yang simpelnya. Terus mungkin yang perlu disiapkan juga wadah dan juga air. Jadi simpel, mengurangi sampah organik dengan cara yang sederhana tapi begitu berjuta manfaat. Nah, gitu ekoenzim. Oke, baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Nurul barusan, berarti untuk bahan dan alatnya pun itu sederhana ya? Sederhana. Masih bisa menggunakan yang ada di lingkungan rumah. Betul. Tadi saya garis bawahi untuk bahan-bahannya bisa menggunakan bahan-bahan sisa. Ya, baik itu kulit buah, sayuran, tapi yang paling jelas itu bukan yang busuk ya? Bukan yang terlalu lama, yang masih segar. Bukan. Nah, mungkin tadi udah sedikit jelas tentang ekoenzim garis besarnya. Kenapa sih harus ekoenzim? Nah, kenapa harus ekoenzim? Yang pertama, kita lihat permasalahan sampah khususnya di daerah sekitar Bandung Raya lah. 60-70% sampah yang paling besar itu adalah sampah organik yang masuk ke TPA. Yang tersebar khususnya sampah rumah tangga.
Nah, kalau misalkan kita menggunakan ekoenzim ini, setidaknya kita bisa meminimalisir sampah organik yang masuk ke TPA, karena dampak bau itu bukan dari sampah plastik sebetulnya, tapi dari pembusukan sampah organik yang ikut ke TPA ataupun ketika di perjalanan busuk, yaitu yang meninggalkan bau, yang bisa mendatangkan penyakit dan segala macam. Tapi kalau misalkan ekoenzim ini adalah mikrobaik, bakteri baik, dan bisa digunakan untuk apapun. Berbeda juga dengan POC. Kalau POC itu digunakan untuk pupuk, tapi kalau ekoenzim ini manfaatnya lebih banyak justru. Malah sampai untuk sekarang di masa pandemi ini, beberapa teman yang ekoenzim Nusantara dan Bandung Raya juga menggunakan ekoenzim ini sebagai bahan desinfektan alami. Sedangkan kita kan selama ini menggunakan desinfektan itu dari bahan yang sudah ada, yang sudah ada dan juga kimia. Efek kepanjangan kan bisa justru menimbulkan penyakit untuk kitanya justru yang sehat. Tapi kalau dengan ekoenzim ini justru lebih menyegarkan dan bisa membunuh virus-virus yang ada di wilayah kita. Dan juga kalau kenapa harus ekoenzim, sekali lagi ekoenzim ini bisa mengurangi, kalau untuk ibu-ibu rumah tangga ya, bisa mengurangi pengeluaran tiap bulan sebetulnya. Apa saja yang bisa digunakan untuk cuci piring, mengepel lantai, untuk sabun, untuk ketombe dan segala macam. Jadi kalau kita berpikir luas, ekoenzim ini justru bisa menekan pengeluaran setiap bulannya gitu kan Ici. Oh begitu. Berarti untuk tadi saya lihat dari proses pembuatannya itu sendiri nggak murni hanya bahan-bahan hanya seperti kulitnya saja ya, tapi ada beberapa yang mungkin bisa dicampurkan. Betul. Dalam bentuk apa namanya tadi fermentasi mungkin ya. Betul. Nah untuk proses pembuatannya tuh kira-kira berapa lama nih? Nah ini yang harus sabar. Nah ekoenzim ini kenapa sampai begitu bermanfaat? Fermentasi ini cukup lama, 90 hari Kang Gicik. 90 hari, berarti kurang lebih 2 bulan lah. 3 bulan ya. 3 bulan ya. Kita perlu 3 bulan untuk fermentasi ekoenzim sampai ekoenzim ini betul-betul bermanfaat. Juga teman-teman banyak yang salah, mohon maaf, ekoenzim ini ada yang bau juga Kang Icik. Nah itu salah penanganan sebetulnya. Ketika kita membuat ekoenzim ini harus betul-betul kedap udara. Jangan sampai ketika ekoenzim ini harus betul-betul kedap udara. Kenapa? Ketika ekoenzim ini terbuka, maka akan datang lalat, maggot dan segala macam. Nanti kan dia bertelur. Nah ini bukan ekoenzim lagi namanya kalau seperti itu. Jadi ekoenzim ini pembuatannya harus benar-benar bersih. Bahkan teman-teman juga ada yang menyimpan fermentasinya itu di bawah kasur, kayak sih. Saking harus betul-betul bersih. Harus higienis gitu ya. Betul kita. Betul. Karena itu mencegah mungkin tadi datangnya lalat, mungkin dengan binatang-binatang yang lainnya mungkin bisa bersarang di situ. Itu yang mungkin menjadi apa namanya tadi keistimewaannya juga ekoenzim seperti itu menurut itu. Jadi harus dikasih tahu lagi tadi ternyata ekoenzim juga bisa berbau ya. Bisa berbau ketika penanganan atau cara pembuatannya itu salah. Oke, tadi sudah banyak sekali yang sudah dijelaskan baik itu dari manfaat dan fungsi dan cara pembuatan dari ekoenzim. Mungkin saya akan memberi sedikit opini dari Ketua Karang Taruna Desa Galanggang yang mungkin bisa dikasih informasi buat masyarakat luas tentang kemanfaatan dan fungsi ekoenzim yang mungkin bisa meminimalisir sampah organik di rumah-rumah nih. Seperti apa nih mungkin opininya nih? Baik, terima kasih Kang Riki. Menurut saya untuk ekoenzim ini sangat luar biasa ya, semangat dari Kang Nurul membuat ekoenzim di rumahnya agar bisa dijadikan pengurangan sampah organik gitu. Karena yang terjadi di masyarakat kebanyakan sampah menumpuk itu karena sampah organik gitu. Jadi mungkin salah satu opsi untuk meminimalisir sampah organik ya dengan dijadikannya ekoenzim. Mungkin di masyarakat juga bisa
aplikasikan sama masyarakat. Jadi sebetulnya sampah itu bisa beres dari rumah sendiri gitu. Kalau kitanya rajin, terus ulet juga, kreatif, kita tidak mungkin membuang sampah ke TPA, cukup di rumah gitu. Sekarang kan sampah plastiknya kita pilah, sampah organiknya kita kelola, insya Allah itu kita sudah tidak menghasilkan sampah gitu. Zero waste. Mungkin opini dari saya untuk ekoenzim ini sangat salut, luar biasa. Semoga ini bisa ditularkan ke semua masyarakat Desa Galanggang, khususnya untuk membuat ekoenzim. Ya umumnya masyarakat luas mungkin seperti itu. Terima kasih Kang Otan. Berarti tadi ekoenzim itu sendiri bisa dijadikan alternatif ya, yang mungkin bisa diedukasikan untuk masyarakat tadi, khususnya untuk Desa Galanggang, bisa menggunakan alternatif membuat ekoenzim untuk meminimalisir sampah organik untuk tidak dibuang ke TPA. Oke, terima kasih Kang Oten. Nah, sekarang mungkin saya ingin meminta sedikit asumsi tanggapan dari Kang Ari dari komunitas Ubar. Bagaimana sih menurut Kang Ari ekoenzim itu? Kalau manfaat dari ekoenzim ini ya secara pribadi gitunya ada ketertarikan setelah diterangkan sama Mang Nui, yang mudah-mudahan kan dari komunitas Ubar bisa menjadi virus kebaikan gitunya. Jadi pembuatannya atau cara prosesnya itu jadi bisa yang lain bisa mengikutin lah gitu ya. Jadi kan supaya semua sampah organik itu yang ada di rumah-rumah, ya khususnya di anggota komunitas Ubar, jadi ada ketertarikan juga. Jadi minimal kan dari komunitas dulu, nanti kan ke tetangga, ke ininya, ke saudara gitunya. Jadi ininya menyebar gitu kan, manfaatnya kan. Kadang kan kalau orang itu tertarik itu kan karena manfaat dulu lah gitu, kebaikan dulu. Tapi nanti kan kalau udah tahu manfaatnya, nanti prosesnya kan walaupun lama sampai 3 bulan ya, 3 bulan. sampai 3 bulan gitu. 3 bulan. Oh iya betulnya. 3 bulan. 3 bulan atau 90 hari. Agak cangkel oge gitu ya. Tapi lah semuanya juga pasti kan ada prosesnya lah gitu kan gitu ya. Mungkin segitu aja dulu. Oke, terima kasih Kang Ari tadi tentang opini pendapat tentang manfaat dari ekoenzim berdasarkan kacamata dari Kang Ari sebagai komunitas Ubar ya. Ubar. Nah, sekarang kembali lagi ke Kang Nurul. Tadi secara garis besar bahwa ekoenzim itu bisa sebagai alternatif untuk pengurangan dari sampah organik yang berasal dari rumah-rumah nih, dengan cara tadi kita dibuat menjadi ekoenzim. Nah, sekarang apakah ada nih manfaat sebagai dari medisnya mungkin, atau mungkin lingkungannya dengan dibuatnya ekoenzim itu seperti apa kira-kira? Jadi perlu dijelaskan lagi, karena ekoenzim ini oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Beliau meneliti ekoenzim ini hampir 30 tahun dari tahun 1980. Ya. Dilanjutkan oleh Dr. John On dari Malaysia dan diperkenalkan ke Indonesia. Itu penelitian secara detail itu mungkin belum sedetail manfaatnya, belum sejuta manfaat, tapi belum satu-satu gitu kan. Belum tertulis dan segala macam, tapi beberapa teman sudah ada yang lewat YouTube juga membicarakan atau testimoni setiap manfaat dari ekoenzim tersendiri. Nah, buat saya pribadi, ekoenzim ini pernah saya contohkan atau saya lakukan uji coba juga. Saya kan pernah kena kepotong lah dengan pisau. Terus saya coba pakai ekoenzim ini, digunakan untuk sejenis betadine lah gitu. Itu efeknya lebih cepat lebih cepat kering, walaupun perihnya seperti kena alkohol, tapi justru itu hanya 1 hari lah saya langsung kering. Nah, terus istri saya kan kebetulan punya asma. Beliau punya asma. Kemarin waktu habis vaksin kedua, beliau asmanya kambuh.
saya lakukan metode seperti ngalehang lah lamun bahasa Sunda makanya. Pak. Nah, di spa lah. Jadi saya masukkan 2 botol ekoenzim yang sudah saya panen dalam sebuah air panas, ditutup Kang Otennya. Nah, seperti dilehang. Ternyata 10 menit sampai 15 menit asmanya reda. Nah, berarti walaupun tidak tertulis dengan detail, manfaat ekoenzim ini banyak sekali untuk medis. Dan saya tadi udah diulas kan, teman-teman di Ekoenzim Bandung itu, Bandung Raya khususnya, sekarang sampai ke Solo, Jogja dan segala macam itu menggunakan ekoenzim sebagai desinfektan murni, menggunakan ekoenzim murni dan dicampur dengan air. Cukup seperti itu saja, itu sudah lumayan membantu untuk khususnya di bidang medis. Terus digunakan juga sebagai pencuci piring yang lebih ramah lingkungan, Kang Ci. Beda dengan punten-punten ya, dengan brand segala macam menggunakan digunakan sebagai untuk cuci piring, efeknya kan tetap pasti ada kepanjangan. Tapi kalau dengan ekoenzim ini insya Allah justru bisa menimbulkan kebaikan lah, beribu-ribu kebaikan mungkin itu seperti itu. Baik Kang Nurul, berarti itu banyak sekali manfaat baik medis ataupun lingkungan yang dihasilkan dari pembuatan ekoenzim itu sendiri ya. Nah, sekarang tadi kita udah ngobrol panjang lebar dengan Kang Oten, Kang Nurul dan Kang Ari. Di hadapan saya ini ada sampel dari ekoenzim yang sudah dibuat dan dipanen oleh Kang Nurul, yang mungkin nanti kawan-kawan bisa lihat seperti apa sih ekoenzim ini. Mungkin bisa dibantu oleh Kang Nurul dijelaskan. Ini sampelnya, mungkin masyarakat luas ini belum tahu ini apa dan ini apa. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Nurul. Ini beberapa sampel termasuk molasenya juga. Jadi ini sampel yang belum saya panen. Oh, betul. Tanggal 28 Mei 2021 saya buat ini. Salah tadi saya lihat ada tangganya di sini, ini bisa dilihat nih. Ini sengaja Ada kita tangganya tanggalin supaya kita tahu kapan kita harus panen. Tanggal 28 Mei 2021 saya buat ini dan saya akan panen tanggal 28 Juli 2021. Seharusnya ini disertakan beberapa komposisi yang dibuat. Misal contoh kangkung atau segala macam buah-buahan yang menjadi bahan dasar ekoenzim ini. Yang bagus itu rata-rata komposisinya itu 5 jenis. 3 jenis buah-buahan, 2 jenis sayur, ataupun misal semua harus mau komposisinya sayuran boleh, nggak apa-apa. Semua buah-buahan mangga, tergantung apa yang kita butuhkan. Misal buat sabun mandi mungkin kita bisa lakukan mencari komposisinya yang segar-segar. Berarti semua dari buah-buahan. Menciptakan aroma gitu begitu. ya. Nah, ini boleh kalau ini molase. Nah, ini molase tetes tebu. Saya dapat kemarin dari Jawa Timur, kebetulan saya bisa pulang. Walaupun dalam masa pandemi mudah bisa pulang. Saya beli, boleh dibilang ya harganya. Ini satu botol saya beli 15.000 kan, 15.000 terhitung 1,5 liter atau 2 kiloan lah. Kalau pakai gula merah pasti ini lebih mahal. Hitungan 2 kilo kan bisa sampai 30.000 lah. Nah, ini molase ini sebetulnya hanya sebagai supaya menekan ekonominya lah, nggak terlalu mahal gitu. Nah, kalau ini ekoenzim yang sudah dipanen. Boleh kalau mau dicium ya, aromanya nggak bau, cuma bau cuka lah. Saya react ya, kita review seperti apa. Ini hasil ekoenzim yang sudah dipanen ya. Panen selama 30 hari. Ini bahan dasarnya sama seperti ini atau sama? Beda? Sama. Jadi kalau dalam segi aroma atau bau, tidak bau. Jadi mungkin tadi sudah dikatakan oleh Kang Nurul, ini sesuai dengan bahan-bahan yang dimasukkan sebagai bahan dasar untuk ekoenzim. Ini aromanya agak sedikit ada buah-buahan ya? Buah-buahan. Jadi agak asam-asam gitu, agak asam-asam yang mungkin tadi dihasilkan dari beberapa mungkin kulit buah. Mungkin buah-buahannya bisa apa aja ya? Ya, betul. Bebas sekali. Nah, ini hasilnya mungkin bisa tadi digunakan sebagai disinfektan mungkin ya bisa. Atau mungkin juga bisa kalau ibu-ibu di rumah bisa digunakan untuk mencuci piring. Nah, kalau Cik tadi saya lupa gak bilang juga. Ini selama pembuatan 1 bulan di awal kita harus buka, tutupnya dibuka, lalu kita diaduk.
tapi jangan terlalu keras ya. Yang penting si ampasnya ini harus ke bawah. Ampas Karena dari di minggu-minggu pertama sampai minggu kedua biasanya si ampas itu tetap di atas, ya, Cik. Jadi belum sampai ke bawah. Nah, pas di bulan pertama itu harus ditekan supaya masuk ke bawah. Nah, ini supaya fermentasinya lebih maksimal, lebih cepat ya. Terus saya lupa juga tadi selama pembuatan ini ada yang menghasilkan juga yang namanya jamur Pitera. Jamur Pitera ini manfaatnya untuk kalau buat wanita tuh maskeran. Nah, ini buat maskeran nih, buat teman yang punya jerawatnya banyak gitu kan. Atau para kaum milenial bisa buat muka glowing. Nggak mau kelihatan tua. Ini Pitera ini bermanfaat sekali, tapi tidak semua proses pembuatan ekoenzim akan menghasilkan Pitera. Karena ada kalau juga yang enggak gitu. Nah, kalau betul-betul kedap udara biasanya tidak ada sama sekali Pitera. Kalau misalkan ada sedikit lah, itu biasa menghasilkan Pitera. Boleh dilihat teman-teman. Nah, ini Pitera warnanya putih. Ini bukan jelek ya, bukan gagal, tapi ini justru Pitera yang nanti ketika kita panen, kita ambil dulu sedikit, nah kumpulkan, bisa dikeringkan, nah nanti campur air dikit lah, bisa dipakai buat yang ini ya, yang putih-putih ini yang adalah ada di permukaan gitu ya. Jamurnya bakterinya baik. Oke, terima kasih Kang Nurul tadi sudah menjelaskan sampel dari ekoenzim yang sudah dipanen dan yang ini masih dalam proses ya. Betul. Dalam proses. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Kang Oten untuk Kang Nurul terkait pembuatan ekoenzim ataupun manfaatnya apa aja lah, yang penting seputar ekoenzim. Silakan. Ya, Mang Nurul, seandainya ada masyarakat yang membutuhkan sampel ekoenzim ini, apakah bisa langsung datang ke Mang Nurul, ataukah Mang Nurul bisa melakukan pelatihan atau gimana? Kayak gini kan Uten. Jadi sebelum saya belajar, saya kan belajar dulu dari teman-teman di PPLING ASI, terus sekarang bergabung juga dengan Ekoenzim Nusantara dan juga Ekoenzim Bandung Raya. Banyak teman-teman yang di komunitas ekoenzim sebetulnya tidak mau kalau misalkan apalagi kita menjual lah ya, menjual secara instan hasil pembuatan ekoenzim kita. Itu dianggap mungkin beberapa teman yang idealisnya tinggi mungkin haram kalau dengan menjual, karena kita dapat ilmu itu bukan membeli, hasil sharing belajar bersama bareng-bareng gitu ya. Nah, bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman misalkan yang mau instan, boleh aja nanti ketika saya panen saya bagi, tapi dengan satu syarat saja, bersedia membuat ekoenzim juga gitu. Jadi saya sendiri dalam hati saya ketika saya belajar ekoenzim, saya berniat seperti itu. Ini juga teman-teman, saya kemarin juga dapat dari waktu saya belum panen, saya juga dapat bantuan dari teman-teman yang sudah lama di ekoenzim. Mentor-mentor yang di ekoenzim Bandung juga mengirim ke rumah saya langsung. Saya meminta sampel, mereka kasih, tapi dengan satu syarat sama juga. Saya akan membuat juga, dan nantinya ketika orang yang membutuhkan, saya juga kasih. Terus berkelanjutan. Nah, tujuannya apa? Supaya ekoenzim ini terus berkembang. Kalau semua orang melakukan seperti ini, saya yakin pembaharuan alam ini mungkin akan terjadi gitu. Nah, gitu, seperti itu Kang Oten. Jadi, ya kalau misalkan teman-teman ada yang mau belajar, silahkan bisa kontak saya. Termasuk juga saya punya akun YouTube juga. Walaupun belum banyak juga sebenarnya, ada namanya Project Mang Nuing ya. Nanti digabung juga sama Kang KTCP kan. Itu bisa lah belajar, kalau misalkan mau ke rumah juga silahkan. Oke, baik. Cukup ya untuk pertanyaan Kang Oten tadi yang sudah diberikan ke Kang Nurul. Berarti tadi saya ngambil sedikit dari garis besarnya. Jadi ketika ada yang mau ekoenzim ini sendiri, tadi bisa mungkin datang ke Kang Nurul, atau mungkin bisa secara virtual tadi di akun YouTube-nya Kang Nurul. Tapi dengan satu syarat, jadi ketika kita mempelajari ekoenzim ini sendiri, tidak hanya berhenti di Kang Nurul, tapi diedukasikan lagi ke banyak orang masyarakat lah. Seperti itu, karena mungkin ini ilmu yang sangat berharga gitu ya, yang mungkin bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah, tadi saya mengutip tentang cara pembuatannya. Kalian nanti bisa lihat di akun YouTube-nya Kang Nurul yang nantinya link deskripsinya saya tautkan di bawah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang mungkin bisa saya berikan dengan Kang Nurul dan rekan-rekan di sini seputar tentang ekoenzim.
Salam keserakaman sosial, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.